Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Lagu tadi dinyanyikan oleh seorang penyanyi rohani bernama Herlin Pirena. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Backup suara kurang bagus. Anak sekolah minggu dapat jempol ini hari. Tentunya bahwa lagu ini menguatkan banyak orang yang sementara ada dalam pergumulan teramat berat, karena tidak mengalami kelepasan dan kelegaan, ada di bawah tekanan hidup dan persoalan-persoalan. Bahkan kalau kotong ada di tenda-tenda duka, kebanyakan lagu ini dinyanyikan untuk menguatkan dan meneguhkan iman sebagai suatu tanda kelepasan. Dan lagu ini seperti suatu kabar baik, begitu menyejukkan dan meneduhkan. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Omong soal kabar baik, dunia sekarang penuh dengan berita yang sangat meresahkan dan sangat menakutkan. Kecanggihan alat komunikasi modern membuat kita untuk kemudian sangat mudah dan dengan cepat mendengar, mendapatkan berita, dan juga menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di seluruh dunia dalam waktu yang relatif sangat singkat. Kalau dulu orang mau bikin pesta di Oboi, mau kasih tahu keluarga di Soe, jalan 3 hari baru sampai Soe, datang pesta selesai. Sekarang orang tinggal angkat dia pun HP. Bapak, ini hari kita ada berdoa di rumah nanti datang turun datang nanti baru kita naik lagi. Itu kabar cepat. Atau tinggal dia ketik, maaf hanya lewat WA kami undang ini siang ada acara Berita itu begitu cepat. Orang mati, kotong mau kasih tahu mesat keluarga di Eplik itunan sana mutninat lo pas-pas, lanat nat lo hot mumep, lanan kaleko. Itu mungkin lebih dari 5 hari baru sampai. Pulang datang juga orang sukupur. Dia pun berita lama baru kotong dapat. Tetapi tentunya bahwa kecanggihan teknologi mempersingkat waktu kita untuk mendapatkan berita-berita aktual luar biasa. Bukan hanya berita sukacita, tetapi berita peperangan, bencana alam, pembunuhan, perampokan, penculikan, berbagai tindakan kriminal. Bahkan berita intoleransi, pandemik, yang tentunya sampai hari ini masih menjadi berita hangat yang sangat meresahkan. Bahkan ada banyak berita ketakutan lain yang disebarkan melalui media yang sangat cepat. Berita-berita itu Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman memberikan keresahan, ketakutan. Tidak ada damai sejahtera dan banyak orang sampai tidak memiliki pengharapan. Jangan sampai berita BMKG ini tahun ini dia pun badai nama La Nina. Takuju suganti lagi, Acimegi pun nama toko Tiffany. Itu berita menakutkan, dia pun nama dong gaga. Tetapi itu berita menakutkan, kabar menakutkan. Ada banyak orang mendambakan kabar baik, kabar sukacita, kabar selamat. Sama juga dengan ketong yang ada di Oboi. Kalau dapat ini tahun jang angin tapi di pun kabar son bae. Banyak yang sumakan jagung muda. Sekitar miok di pun jagung baru daun 5. Tunggu-tunggu juga belum berubah. Itu kabar terbaik. Kabar baik hanya ada di sini.
Kitab Yesaya 61 merupakan bagian dari Trito Yesaya atau bagian ketiga dari kitab Yesaya yang ditulis. Di mana seorang nabi bernubuat setelah pembuangan di Babel, yaitu pembuangan bangsa Israel ke Babel. Pada tahun kurang lebih 513 sebelum Masehi. Pada masa Raja Koresi. Kalau kotong omong Raja Koresi ini Bapak Mama, dia bukan orang percaya. Tetapi tentunya bahwa Allah memakai dia untuk menjadi jembatan menyelamatkan bangsa Israel. Koresi mengizinkan orang-orang yang ada dalam pembuangan di Babel untuk kembali ke Yerusalem, untuk membangun kembali bait suci Tuhan. Singkat cerita, tetapi yang terjadi setelah pembebasan dan mereka dikembalikan ke Yerusalem, yang adalah bahwa pembangunan bait suci tidak berjalan sebagaimana yang Allah wartakan melalui nabinya Yesaya. Yerusalem masih tetap menjadi timbunan dan juga menjadi tempat ketegangan, di mana orang-orang berkecukupan mengutamakan untuk membangun rumah pribadi mereka masing-masing. Sedangkan orang-orang berkekurangan tidak dapat berbuat apa-apa untuk membangun bait suci ataupun juga membangun rumah mereka sendiri. Jadi walaupun orang Yahudi ketika itu sudah kembali dari pembuangan Bapak Mama, tetapi mereka masih tetap berada pada tahun yang gelap, tahun penuh frustasi, seperti keadaan masih di Babel. Karena itu Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa Yesaya datang dalam bagian firman Tuhan ini memberitakan tentang tahun rahmat Tuhan. Akan datang seorang hamba Tuhan sebagai Mesias yang akan membawa keselamatan bagi bangsa Israel, yang akan mengeluarkan mereka dari perbudakan, yang akan memberikan bagi mereka kabar selamat, kabar damai sejahtera, kabar sukacita. Karena itu tentunya Bapak Saudara, ada beberapa hal penting yang sangat penting dan disampaikan kepada umat Israel oleh Yesaya ketika itu. Beritakan kabar baik kepada kaum miskin dan sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberikan pembebasan kepada orang tawanan, memberitakan tentang tahun rahmat Tuhan sudah datang. Tahun rahmat Tuhan atau tahun Yobel atau tahun Sabat, secara tradisional orang Yahudi dirayakan setiap 7 tahun. Yaitu bahwa dalam tahun itu merupakan tahun pembatalan hutang, pembebasan bagi tawanan. Kalau kotong sekarang mirip-mirip dengan kalau orang masuk penjara dia dapat amnesti, dia dapat abolisi dan gerasi. Ada tahun-tahun tertentu dia dapat dipung hak untuk bebas dari tawanan. Tentunya bahwa tahun Yobel ini berlaku selama 7 tahun. Bagian firman Tuhan ini dibagi menjadi 2 bagian besar bagi kita sekalian, Bapak Mama, Saudara orang beriman. Pada bagian yang pertama dibagi pada ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Bagian teks ini berbicara tentang kehadiran Tuhan yang membawa kabar baik, kabar sukacita melalui pelayanan hamba Tuhan. Karena itu diawali dari bagian firman Tuhan ini. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkudung kelepasan dari penjara. Tentunya bahwa ini kabar baik bagi bangsa Israel yang ketika itu masih ada dalam trauma karena tekanan pembuangan di Babel. Tetapi tentunya bahwa Allah datang dengan kabar selamat. Roh Tuhan ada padaku. Siapa yang dimaksudkan oleh Yesaya pada bagian ini?
Dia adalah Mesias yang dijanjikan, yang diharapkan oleh bangsa Israel, yang akan datang dan memberikan pembebasan sejati. Dan tentunya bahwa Mesias itu dalam wujud Kristus yang akan datang. Yesaya sementara menubuatkan tentang Yesus sebagai juru selamat, anak tunggal Allah, bahwa dia saja yang akan menyelamatkan umatnya dari penindasan. Bapak, mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ayat yang pada bagian yang kedua menegaskan tentang hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan Allah dan juga berkat-berkat yang akan mengalir bagi umat Tuhan, yaitu mulai dari bagian ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Tentunya bahwa pada bagian ini menegaskan benar bahwa apabila bangsa Israel telah diselamatkan oleh Tuhan, maka yang harus mereka perbuat adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Allah menjanjikan kabar baik, tetapi juga dengan konsekuensi, dengan perjanjian. Sama juga dengan kotong yang masih sekolah dong. Bapak pun janji itu kalau lu bisa dapat juara, Bapak siap kasih lu. Satu ketika ada satu mama di rapat anak sekolah bersama-sama untuk membuka tahun ajaran baru. Dia pun cerita di anak ini sudah tahu membaca. Kemudian dia pun kakak laki-laki datang bilang begini, kalau lu bisa membaca, be akan kasih lu uang 50.000. Dia tahu membaca hanya karena ini janji 50.000 ini. Dia pun mama tanya, kak su ada itu uang 50.000 kok su janji? Dia bilang, mak be belum ada itu doi. Tetapi karena dia su janji, ini anak nona bilang, beta harus bisa membaca. Dia mulai B-A, ba. Lu sonde bisa, bet su bisa, B-A, ba. Dia berupaya karena dengan konsekuensi bahwa setelah upayanya dia akan mendapatkan 50.000. Demikian juga dengan kabar baik janji Tuhan yang datang kepada bangsa Israel. Allah menjanjikan keselamatan, penghiburan, kelepasan dan kelegaan dengan konsekuensi bahwa kehadiran kabar baik tentunya bahwa sebentar bangsa Israel harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak, mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa kabar baik, kalau kita membaca bagian ini, maka secara sederhana kita dapat memahami dengan jelas bahwa hamba Tuhan yang diurapi sebagai utusan Tuhan, dia adalah utusan yang sah yang akan memberitakan kabar sukacita bagi umat Tuhan setelah situasi lama ada dalam pembuangan, ada dalam keterpurukan dengan berbagai-bagai dimensi hidup akibat dari kejanggalan-kejanggalan dalam pembuangan di Babel. Tetapi Allah menunjukkan kasih dan rahmat-Nya dan kemudian memanggil kembali bangsa Israel, mewartakan kabar baik tahun rahmat Tuhan akan datang. Bapak, mama, saudara orang beriman, tentunya bahwa kabar baik ini disampaikan supaya orang mengalami suatu kehidupan yang dipulihkan. Kalau kotong beda, yang kotong kumbekin itu kabar duka cita. Nanti kalau duduk di sini, omong di sini, karena supaya dapat dipung tempat enak, dia bilang, bo iban baik, ma di sana tarbaik, cari titik aman. Begitu dia datang di sini, lihat-lihat, dia pun bikin jus sama. Kabar yang dia dengar di sini dalam wujud ubi, pindah di sebelah sana sudah jadi kolak. Itu dia pun nama kabar terbaik. Muka belakang itu juga kabar duka cita. Di depan dia omong kotong orang paling baik, tapi di belakang dia bilang itu manusia satu tuh tunggu dia pun kejatuhan nanti di mana. Allah datang membawa kabar baik. Allah datang membawa kabar sukacita. Tentunya bahwa bagian ini yang menjadi pengharapan bagi banyak orang. Bukan kabar duka cita dan kabar tidak menyenangkan. Bukan karena mencari titik aman ketika itu maka Yesaya menyampaikan kabar baik ini kepada bangsa Israel. Tetapi dia benar-benar menyampaikan kabar baik yang diberitakan oleh Tuhan, bahwa setelah pembuangan di Babel maka akan ada tahun
Tuhan tahun pembebasan, tahun Yobel bagi bangsa Israel. Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kabar baik itu. Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, kabar baik bagi orang-orang sengsara. Keadaan di Babel tentunya menyatakan bahwa keadaan bangsa Israel di Babel merupakan suatu keadaan di mana mereka ditindas, menjadi bangsa jajahan, menjadi bangsa buangan orang-orang Babel. Dan disinilah Allah dengan wujud kasih-Nya datang, mewartakan tahun rahmat Tuhan, tahun pembebasan, supaya mereka tidak ada lagi dalam penindasan dan kesengsaraan. Kalau kotong pun hidup masa kini, kotong belum sengsara yang model begitu. Sengsara karena dosa, sengsara karena penindasan dosa. Hidup masih bersekutu dengan dosa. Dosa ini tentunya dia memberikan tawaran yang manis, iming-iming yang enak, sama seperti orang janji kampanye. Orang janji kampanye itu semua serba enak. Tetapi tentunya bahwa Allah datang memberi tawaran kepada bangsa Israel berbeda dengan janji kampanye. Dia memberitakan bahwa kita akan keluar dari kesengsaraan karena penindasan dosa. Tentunya bahwa kesengsaraan karena penindasan dosa ini, kedagingan kita lebih munculkan. Akhirnya kita ditindas dan menjadi tawanan karena dosa. Yang kedua, penawaran bagi orang yang remuk hati. Perawatan bagi orang yang remuk hati. Allah datang ketika itu bahwa bangsa Israel ada dalam suatu kondisi penindasan. Mereka mengalami hancur hati karena pengharapan akan juru selamat yang akan datang. Kotong beda. Kotong bilang remuk hati, mai tua kas tinggal, beta son bisa move on. Remuk hati karena beta lihat kalau itu orang son susah, beta pun hati son senang. Beta lebih senang kalau lihat dia susah. Remuk hati kalau beta lihat dia maju dan beta son de maju. Remuk hati kemudian kotong potong-potong orang. Kotong ini kalau lihat orang semakin di atas, kotong gunting sendiri, hati hancur. Kok dia yang naik terus. Itu kotong. Kotong pakai segala macam cara. Tetapi tentunya bahwa remuk hati di sini Allah merawat remuk hati yang terluka karena dosa, karena aib kejahatan, karena kuasa kegelapan. Allah datang dan memberikan perawatan seperti seorang perawat merawat yang sakit. Yang ketiga, pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Bapak Mama, Saudara orang beriman, tentunya bahwa bangsa Israel ada dalam tawanan ketika itu oleh bangsa Babilonia. Tetapi tentunya bagi kita masa kini, kita hidup dalam tawanan dosa. Allah datang sebagai pembebas yang sejati. Dia menawarkan pembebasan bagi setiap orang. Dan dalam hal ini kita perlu untuk mengambil komitmen. Mau tetap menjadi tawanan, ataukah kita mau untuk mengambil keputusan bebas dari tawanan dosa. Yang keempat, dia memberitakan kelepasan bagi orang-orang yang terpenjara, yang terkurung. Terpenjara karena dosa, terpenjara karena aib noda dan kejahatan, terpenjara dengan kelakuan karakter diri kita yang masih berkompromi dan hidup dengan dosa. Allah datang dan kemudian dia menawarkan untuk kita tidak lagi terpenjara dan tidak lagi terkurung. Dia menawarkan pembebasan dan kelepasan. Sebagaimana selanjutnya dia memberitakan tahun rahmat Tuhan, tahun Yobel, tahun pembebasan telah datang. Hari pembebasan Tuhan Allah. Dia datang dan menghibur semua orang yang berkabung. Yang masih ada dalam abu duka cita digantikan dengan perhiasan di kepala. Yang masih ada kain kabung digantikan dengan minyak pesta. Semangat yang pudar digantikan dengan nyanyian pujian. Dan juga yang masih ada di tengah-tengah keterpurukan, ia bangkitkan untuk mendapatkan kembali kehidupan sejati. Selanjutnya bahwa bangsa Israel akan disebut sebagai pohon terbantin, yaitu pohon Tuhan. Pohon terbantin ini Bapak Mama di Timur Tengah itu pohon yang lebih besar dari semua pohon. Dengan akar yang kuat dari dasar. Memiliki dasar yang benar. Sebagai pohon terbantin, pohon Tuhan. Kita semua adalah pohon terbantin, pohon Tuhan.
Dengan komitmen adalah bahwa kita mau dilepaskan dari belenggu dosa, dari kehidupan aib dosa dan kejahatan, tidak hidup berkompromi dengan dosa, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka dia akan menetapkan kita menjadi pohon terbantin, pohon Tuhan, yang akan berdiri kokoh untuk menerima keselamatan, menerima pembebasan, menerima rahmat Tuhan yang Allah kerjakan bagi kita. Papa, mama, bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana firman Tuhan ini datang dan tentunya menjadi bagian bagi kita. Firman Tuhan ini telah datang kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Tetapi tentunya juga bahwa bukan hanya Allah menjanjikan kabar sukacita, kabar selamat. Allah ingin supaya kita mengalami berkat-Nya, yang merupakan konsekuensi dari apa yang telah Allah kerjakan sebagai pemberita dan pembawa kabar baik bagi kita. Kedatangan Allah melalui hamba Tuhan, berita sukacita yang Allah beritakan, sekaligus menegaskan kepada pola kehidupan kita tiap hari. Pola kehidupan kita yang mau bergaul intim dengan Tuhan, yang mau hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan pelayanan, kehidupan rumah tangga dan keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan sebagai orang-orang yang mengalami pembebasan di dalam Tuhan. Allah menawarkan pembebasan bagi kita. Tentunya bahwa pembebasan ini Dia menawarkan ketika Dia melihat bahwa kita hidup dalam berbagai-bagai keterpurukan, ketakutan, belum mengalami kelepasan dan kelegaan. Tetapi juga kita tidak memiliki pengharapan karena kabar-kabar yang penuh dengan keprihatinan yang hadir dan kemudian ada di tengah-tengah kita dan di sekeliling kita. Dengan melihat keadaan dunia sekarang ini, kita harus memiliki pola hidup sebagai orang-orang yang dibebaskan. Orang-orang yang telah mengalami rahmat Tuhan. Orang-orang yang telah mengalami pembebasan yang Allah kerjakan melalui kehidupan kita tiap-tiap hari, dalam persekutuan kita, dan juga dalam kehidupan pelayanan bagi nama Tuhan. Mari bapak, saudara, orang beriman, kita pulang sambil kita melihat bahwa kabar selamat itu bukan hanya berlaku bagi Israel, tetapi kabar selamat itu datang dan meneguhkan hati setiap orang percaya, meneguhkan juga hati kita hari ini, bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita tidak ada lagi dari dalam pembuangan karena dosa, tetapi kita ada dalam keselamatan karena Allah telah mengerjakannya bagi kita melalui karya Kristus Yesus yang dijanjikan. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Pulanglah dan berbuah. Hiduplah dalam kabar selamat. Tuhan memberkati.